Saudara, haleluya, segala pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia baik, Dia ajaib, Dia Allah Maha Kuasa, Dia dahsyat, Dia ajaib. Bersyukur buat kemurahan dan kasih Tuhan, kita boleh ada kembali saat pagi hari ini, bertemu muka dengan muka untuk memuji di dalam hadirat Tuhan. Mari bersyukurlah buat kasih dan kemurahan Tuhan. Bersyukurlah bisa ada sampai saat ini dan boleh ada di tempat ini, di dalam rumah Tuhan. Dan saya mengundang Bapak Ibu Jemaat, mari kita berlutut saat pagi hari ini. Mari bersyukur buat kemurahan Tuhan, bersyukur buat kebaikannya. Merendahkan diri dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri dan bersyukur. Yesus, segala pujian syukur bagi-Mu. Mari bersyukurlah, bersyukurlah, Kau baik. Yesus, Kau baik. Kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kami rasakan. Menyembah dalam hadirat-Mu Tuhan. Inilah setiap kami bawa hidup kami. Sembah dan puji hanya Yesus yang kami sembah. Yesus, Kau berkuasa. Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Mari naikkan syukur pada Yesus. Haleluya. Haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan.
syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama, terpujilah, terpujilah nama, terpujilah, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Oh mari naikkan syukur bagi Dia, Raja mulia, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Yesus, 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 kami bersyukur, anugerah besar, Rohmu bekerja. Yesus, Yesus, kami sembah, kami memuji, haleluya, Yesus dahsyat, Yesus, kami sembah, mulialah namamu. Oh Yesus ditinggikan, Yesus diagungkan, sembah dan puji, kami sujud menyembah, Rohmu berkuasa. Haleluya, glory. Kami percaya Kau Allah yang berkuasa. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku. Yes Lord, untuk mendatangkan kebaikan
terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bersyukur untuk tuntunan dan rahmat-Mu. Pagi hari ini kami boleh menyembah Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Kami tahu di dalam penyembahan ada satu kekuatan yang luar biasa yang mengalir dalam hidup ini. Tuhan, sebagaimana nyanyian ini, setiap kali kami percaya, maka ada satu kekuatan yang luar biasa. Setiap kali kami berpengharapan kepadamu, sesungguhnya Tuhan, ada sesuatu yang kami tangkap pesan Tuhan bagi hari ini. Demikian juga setiap kali kami memiliki doa, pasti ada jawaban dari Tuhan. Biarlah pagi hari ini, ibadah raya yang pertama ini, kami menyerahkan kepadamu. Roh Kudus mengalir, mengurapi setiap jemaat, mengurapi setiap pelayan-pelayan, anak-anak Tuhan, hamba-hambamu yang melayani. Sehingga dengan iman kami berkata, serta dengan Yesus kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Kami siap memuji nama-Mu, siap bertempek sorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Engkau adalah penebus yang ajaib. Tuhan, Kau layak menerima kemuliaan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami tabiskan ibadah raya pagi hari ini. Kita katakan bersama, amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita memuji nama Dia. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Hey, mari kita bersuka cita. Dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Yes. Katakan Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Bersangkakala, dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Yes, Dia Allah diagungkan, Dia ditinggikan. Sebab kita mempunyai Allah yang heran dan besar. Biarlah kita selalu katakan, Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah,
besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Serukan Allah kita heran, 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 Allah kita heran. Yes, Allahku heran. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Biarlah tetap dalam hadirat Tuhan. Serukan Allahku heran. Dia ajaib. Yesus, Yesus. Biarlah kita tetap dalam hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Sambutlah firman-Nya. Mari berfirmanlah Tuhan. Oh, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan. Mari bersabdalah pagi ini. Mari sambut berkat firman-Nya. Terima kasih. Oh, Allahku heran dan dahsyat. Kami rindu sabda-Mu, kami rindu firman-Mu Tuhan. Haleluya, mari katakan bersama. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Oh, berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Yes Lord, ku rindu sabda-Mu, ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Oh, berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi
sabdamu. Ku rindu menikmati sabdamu. Firman-Mu iya dan amin. Langit dan bumi ada karena firman-Mu. Setiap manusia ada di muka bumi karena firman-Mu. Setiap kali firman-Mu dibukakan, maka hidup ini pasti dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu pemulihan itu terjadi. Dan kami rindu rahasia pembukaan firman-Mu dibukakan. Sehingga seluruh jemaat dan para hadirin yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, sungguh-sungguh kami menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Terpujilah nama-Mu, kami siap diberkati oleh firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita katakan bersama, amin. Salam. Haleluya. Mari saudara, kita akan lanjut dalam ibadah pagi hari ini. Kita lihat dalam Yeremia pasal 29, saudara-saudara. Kita tahu bahwa ibadah pagi hari ini siaran langsung ya. Jadi puji Tuhan. Kita akan lihat Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita akan lihat lagi Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19 sampai 20. Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20. Saya akan baca yang ganjil dan saudara bisa membantu yang genap. Demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Oke, silahkan duduk saudara-saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Allah dengan tema tetaplah dalam pengharapan. Itulah tema kita. Saudara, pengharapan adalah salah satu kekuatan yang membuat kita bertahan menghadapi sesuatu pergumulan dalam hidup ini. Jadi semakin saudara punya pengharapan, saya yakin hidupmu makin kuat. Sekalipun ada di antara saudara barangkali sakit, ada di antara saudara barangkali doa-doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan. Saya berdoa supaya jemaat ini dan para pemirsa yang hadir pastikan saudara punya pengharapan. Pengharapan juga adalah semangat. Pengharapan memberi motivasi. Semangat, motivasi yang baru, sehingga saudara tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Jadi betapa pentingnya pengharapan. Ayat yang kita baca ini
Itulah dalam Ibrani pasal 6 ayat 19, 20 tadi dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Luar biasa. Berbicara sauh itu adalah jangkar. Ketika kapal berada di tengah laut, namun kapal itu dikasih jangkar yang kuat, ombak ataupun gelombang yang dahsyat menyerang kapal ini, maka kapal ini tetap tenang karena ada sauh, yaitu jangkar. Demikian juga tiap-tiap kita, jemaat yang hadir pagi hari ini dan para pemirsa dimanapun berada. Saya nyatakan pagi hari ini, pengharapan adalah sebuah energi, memberikan semangat, motivasi yang luar biasa. Sekalipun hari ini barangkali ada di antara saudara yang di PHK, ada di antara saudara yang bergumul karena corona ini, perusahaan goncang dan lain sebagainya. Tapi dengan pengharapan yang Alkitab katakan dan kita telah baca hari ini, saya terlalu yakin saudara akan menjadi jemaat yang kuat, dewasa rohani, dan selalu bertahan di dalam pengharapan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana caranya agar supaya pengharapan ini menjadi sebuah peranan yang penting dalam hidup saudara dan saya? Yang pertama, harapan dapat mengangkat kesejahteraan seseorang. Itulah tadi dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi, harapan memiliki sebuah korelasi dengan yang namanya kesejahteraan. Jadi harapan itu ternyata punya hubungan dengan kesejahteraan. Kita ingat seorang nabi yang bernama Elia. Ketika ia bertemu dengan seorang janda, Sarfat. Dan janda ini ternyata sederhana. Dia tidak memiliki banyak harta, dan ketika Elia datang, yang dimiliki hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Tapi unik dan menarik sekali, janda Sarfat ini, saudara, ketika Elia berkata, berikanlah sesuatu apa yang ada padamu, ibu, kepadaku. Dan janda ini rupanya punya feeling bahwa yang berkata ini bukan orang sembarangan. Dia adalah utusan Tuhan, seorang nabi yang luar biasa. Dia hormati, dia jamu, dan janda Sarfat ini rendah hati menerima Elia. Apa artinya, saudara? Ada kalanya barangkali gembala saudara, pendeta, berkunjung ke rumah saudara. Saudara ada di rumah, tapi bisa aja dia berkata, kasih tahu ya nak, itu Pak Gembala datang, saya nggak ada di rumah. Saudara ini kehilangan berkat. Ketika saudara menerima seorang abdi Allah dengan tulus dan murni, apalagi didoakan loh. Waduh,
itu mendatangkan satu kekuatan harapan yang baru dalam hidupmu. Amin. Dan ketika Elia berkata seperti itu, maka janda Sarfat ini berkata, Tuhan, aku hanya punya inilah, punyaku, sedikit tepung dan sedikit minyak. Inilah Tuhan, diberi. Yang memberikan kepada Elia. Dan saudara tahu, mukjizat Tuhan terjadi. Minyak dan tepung itu tidak seperti itu, tetapi terjadi satu dinamika, saudara, bahwa menjadi besar dan luar biasa bisa memberikan makan, baik kepada Elia maupun kepada keluarga ini. Dan begitu Alkitab katakan, luar biasa, mukjizat itu terjadi. Tidak hanya itu, saudara. Kita tahu bahwa tuan rumah itu ternyata anaknya mati. Kemudian Elia pergi ke atas dan Elia berkata, di mana anakmu? Kemudian Elia berdoa, orang yang mati itu bisa bangkit karena kedatangan Elia. Saya berharap pagi hari ini, kalau gembalamu datang ke rumahmu atau pengurus gereja datang ke rumahmu, saudara, ini adalah sebuah peluang, apalagi mendoakan saudara, memberkati saudara. Tidak mustahil mukjizat Tuhan itu terbuka lebar-lebar buat bisnismu, buat pekerjaanmu, buat masa depanmu, dan buat anak-anak cucu-cucumu. Jadi itu yang pertama, saudara. Ternyata pengharapan adalah mewujudkan kesejahteraan. Itulah Alkitab tadi berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah, membentuk masa depan yang penuh dengan pengharapan, yang penuh dengan gilang gemilang, yang penuh dengan damai sejahtera. Saya yakin pagi hari ini, generasi yang ada di rumah Tuhan ibadah raya yang pertama Jumat Muria ini, saudara harus mempercayai bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupanmu dan anak-anak maupun cucu-cucumu. Sebab rancangannya membentuk damai sejahtera. Saudara, beberapa hari yang lalu, Kementerian Agama Republik Indonesia datang di tempat ini. Dia men-shooting gereja ini, dia kagum, di mana gereja ini kok ada 6 ya. Dia tanya banyak, bagaimana izinnya, dan dia baru tahu bahwa di wilayah Jabodetabek ini ada gereja yang 6, dan ini adalah sejarah. Bukan hanya di Bekasi, di Harapan Murid Regensi, tapi sejarah dunia yang luar biasa, merupakan miniatur bahwa gereja-gereja itu memang perlu bersatu. Ini contoh kesatuan. Dan dalam shooting itu, saudara, dari Departemen Agama berkata betapa pentingnya kesatuan dan kerukunan, betapa pentingnya kerjasama antar lembaga pemerintah dan gereja-gereja. Sebab dengan kerjasama itu, saya yakin mewujudkan sebuah damai sejahtera dan sebuah kebahagiaan yang terus-menerus terjalin. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, bagaimana Tuhan punya rencana yang begitu hebat buat saudara maupun gereja ini, sehingga gereja ini dimanapun dan kapanpun, biarlah menjadi sebuah gereja yang hidup, yang terus, saudaraku, di dalamnya juga bergerak, di luar juga bergerak, sehingga menjadi gereja yang berkualitas, menjadi gereja yang berkuantitas untuk melaksanakan amanat agung. Pergi, wartakanlah, beritakanlah Injil, agar setiap umat Tuhan itu bertobat dan negara diberkati oleh Tuhan. Kemudian saudara, yang kedua, saudara-saudara, yang kedua,
Harapan membuat kita menikmati kesehatan. Jadi harapan itu membuat kehidupan jemaat makin sehat. Betul nggak? Coba aja. Kalau ada di antara saudara, sudah di PHK, ya, kemudian adik-adik perlu SPP banyak, harus bayar, kemudian harus ke rumah sakit, lagi ada keluarga yang sakit. Ada saudara dari kampung datang lagi, butuh dana enggak? Itu semuanya. Nah kalau hal ini saudara enggak punya pengharapan, loyo loh saudara. Saudara makin melemah, loh Tuhan. Aku sudah melayani Tuhan, kenapa ini satu demi satu persoalan menyerang hidup saya? Katanya firman Allah berkata, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh, tetapi Kristus datang membawa damai. Tapi kenapa sampai detik ini, ketika aku sudah berbuat yang begitu banyak, namun kenapa ini terjadi dan lain-lain sebagainya? Betul nggak? Itulah diperlukan yang namanya pengharapan. Kalau saudara tidak bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengharapan, bertumbuh di dalam kasih, maka kekristenanmu akan biasa-biasa. Tapi pagi hari ini saya katakan kepada saudara, jikalau pengharapan itu bertumbuh dan terukur di dalam hidupmu, kau akan jadi anak Tuhan yang luar biasa. Menjadi anak Tuhan yang diberkati Tuhan, makin hari makin baru dan bersinar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kemudian ketika kita mengingat di dalam Timotius 4 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, latihan badani, saudara-saudara, terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam Timotius 1 Timotius 4 ayat 8 tadi dikatakan, latihan badani atau senam bagi tubuh itu sedikit faedahnya. Tetapi ibadah itu mengandung janji. Hidup sekarang dan hidup kekal dan hidup yang akan datang. Artinya apa saudara? Ternyata kita tidak hanya kebutuhan rohani itu tercukupi. Hal-hal rohani kita tindak lanjuti dan bertumbuh dalam segala area. Tapi ternyata latihan badani itu penting. Menjaga kesehatan itu penting. Olahraga itu penting. Makanya dalam masa corona ini sepeda itu laku loh saudara. Sepeda yang barangkali setahun yang lalu 100.000 aja dapat sepeda, sekarang udah nggak dapat, mahal-mahal. Malah berapa kali saya ke Senayan, orang-orang sekarang lebih santai naik sepeda. Di mana-mana banyak bersepeda. Dan memang fisik itu perlu dijaga. Imun saudara bagus. Ya, makanan dijaga, olahraga dijaga, hatimu gembira, penuh mengucapkan syukur, tetap bersukacita di dalam Tuhan, dan saudara tetap berdoa. Saya yakin corona itu akan menjadi temanmu, bukan menjadi musuhmu. Sekalipun corona dekat dengan saudara, tapi corona itu enggak mampu akan menghancurkan dirimu. Karena apa? Roh Kudus menyertai dirimu. Saudara selalu sehat-sehat saja, baik jasmani maupun rohani. Saya berdoa jemaat yang hadir pagi hari ini tetap sehat di dalam Tuhan.
Satu contoh di dalam Alkitab, saudara ingat seorang perempuan yang memiliki penyakit pendarahan selama puluhan tahun. Dia dapat berita bahwa satu waktu Yesus akan mengajar. Dan ketika Yesus mengajar dan ia tahu bahwa Yesus adalah tabib, Yesus adalah penyembuh, dan Yesus adalah keselamatan. Sehingga perempuan ini secara manusia dia sudah habis-habisan. Karena dia sudah pergi kemana-mana, namun penyakitnya ini tidak sembuh-sembuh. Tapi satu hal yang baik, perempuan ini, sekalipun sakitnya enggak sembuh, namun dia punya inspirasi, dia punya dorongan, dia mendengar berita bahwa Tuhan itu sanggup mengadakan segala-galanya. Sehingga perempuan ini berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya Yesus. Oh, ini luar biasa. Artinya apa? Perempuan ini punya pengharapan. Itulah kitab suci tadi berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi kalau saudara mau aman, hidupmu mau terkendali, hidupmu mau bebas, hidupmu mau menikmati ciptaan Tuhan, hidupmu mau mengalami damai sejahtera terus menerus, saudara, hari ini saya katakan, tetaplah memiliki pengharapan. Pengharapan. Corona ini yang Grab, halo, yang barangkali jualan masak di rumah, jualan melalui online, kok makin sepi ya? Jangan takut, jangan khawatir. Burung-burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi anak-anak Tuhan, ketika saudara mengandalkan kekuatan Tuhan, Tuhan pasti akan memelihara saudara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi pengharapan adalah sebuah semangat, sebuah motivasi, sebuah kekuatan yang baru sehingga saudara sanggup mengatasi persoalan-persoalan hidup, pergumulan-pergumulan hidup, tantangan hidup yang luar biasa ini. Dengan pengharapan saudara akan menang di dalam Tuhan. Dan akhirnya perempuan yang sakit pendarahan ini, saudara, ya dengan iman dan punya pengharapan, asalku jamah jubahnya Yesus, pasti aku sembuh. Betul, langsung berhenti itu pendarahannya, langsung berhenti total. Itulah sebabnya Alkitab berkata, iman adalah dasar, iman adalah bukti yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Saya berdoa dalam ibadah raya yang pertama ini agar seluruh jemaat memiliki iman. Jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Biji sesawi itu kecil, saudara, tapi dari yang kecil itu menjadi besar. Saya yakin jemaat Muria yang hadir hari ini, jangan terlalu minder kalau kau bisnismu kecil. Jangan terlalu lemah ketika keluargamu itu barangkali tidak pejabat. Saya katakan hari ini, saudara adalah bagikan biji sesawi yang kecil. Saudara punya potensi, saudara punya entity, saudara punya power, saudara punya kekuatan. Jikalau kekuatan itu bertumbuh terus dan bersatu dengan pengharapan, saya yakin yang kecil dibuat Tuhan menjadi besar, yang belum berhasil dibuat Tuhan menjadi berhasil, yang sakit dibuat Tuhan menjadi sembuh, yang kuliah dibuat Tuhan menjadi pandai, sebab masa depan kita ada di tangan Tuhan. Dan pengharapannya adalah pengharapan yang bentuk damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Yang terakhir, saudara-saudara, yang ketiga adalah dengan harapan membuat semangat menjalani kehidupan.
Jadi dengan pengharapan itu semangat. Betul enggak? Harapan itu akan membantu diri kita, saudara-saudara, lebih bersemangat menjalani hidup ini. Sekalipun kondisi saudara sakit barangkali, sekalipun kondisi saudara lemah, tapi dengan pengharapan itulah, saudara-saudara, maka saudara akan selalu memiliki semangat yang baru. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan ini menawarkan sebuah kekuatan, menawarkan sebuah kasih, menawarkan sebuah kehidupan yang baru. Ketika kita lihat di dalam Alkitab kita 2 Timotius 1 ayat 7, di situ dikatakan 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sudah tahu bahwa kekuatan itu menghambat kesuksesan. Saya berdoa jemaat yang hadir ini, takut sih itu wajar, tapi jangan sampai terlalu ketakutan itu mengganggu jiwamu dan mengganggu badanmu. Sekali lagi, ketakutan itu adalah sebuah persoalan karena menghambat saudara sukses dan saudara berhasil. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya pagi hari ini saya berharap saudara memiliki sebuah standar dalam hidup ini. Sebagaimana Paulus katakan, Paulus adalah sosok seseorang yang betul-betul punya iman, punya pengharapan, dan punya kasih. Paulus pernah berkata bahwa dalam kesemuanya itu, ya sekali lagi, Paulus pernah katakan dalam kesemuanya itu, aku menjadi menang dan lebih daripada pemenang. Ini lucu loh. Masa dikatakan menang, dia di penjara. Masa dikatakan menang, ya sulit mendapatkan kecukupan. Masa dikatakan menang, Paulus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tiap-tiap hari ia dipukul, tiap-tiap hari ia mengalami kelaparan, tiap-tiap hari ia mengalami penderitaan. Tetapi ia katakan, semuanya itu aku menjadi menang. Haleluya. Konteks ini harus saudara pahami. Jadi orang Kristen gak menang-menangan. Apa konkretnya? Saudara menjadi menang. Apa realitasnya? Saudara dikatakan menang dan Paulus dikatakan menang. Alkitab katakan, kalau Paulus berkata bahwa dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang, memang yes. Kita menjadi menang karena Tuhan selama-lamanya mengasihi saudara. Kasih Tuhan itu tinggi, kasih Tuhan itu sempurna, kasih Tuhan itu kekal selama-lamanya. Luas, dalam, lebar. Wow, itulah kasih Tuhan. Dan maut sudah dikalahkan. Makanya ia katakan ia menjadi menang. Jangan takut anak-anak muda, jangan takut Bapak Ibu, sekalipun keadaan situasi ini goncang karena wabah ini, percayalah Immanuel, Tuhan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Tadi saya berkata apa konkretnya kita menjadi menang? Yang pertama adalah sekalipun doa kita belum dikabulkan Tuhan, kita adalah pemenang. Paulus berkata ketika ia sakit, ada satu duri di dalam tubuhnya, di dalam dagingnya yang begitu luar biasa. Dan ia berharap duri ini supaya dicabut oleh Tuhan. Penyakitnya ini dijauhkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan berkata apa? Paulus,
Sampai disinilah kasih karuniaku, kata. Justru pada saat kamu sakit, saat kamu lemah, kamu harus kuat. Dia berdoa, namun doanya nggak dijawab oleh Tuhan. Apakah Paulus lemah? Enggak. Dia berkata apa? Aku menjadi menang dan lebih daripada pemenang karena maut sudah dikalahkan. Saya yakin ibadah raya yang pertama, sebentar ibadah raya yang kedua, dan melalui firman Allah pagi hari ini, biarlah menjadikan satu inspirasi yang baru. Dimanapun berada, saya mengajak jemaat tetap memiliki pengharapan. Harapan menjadikan semangat hidupmu, memotivasi hidupmu. Pengharapan adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Sehingga saudara kuat menghadapi persoalan hidup ini. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan. Dan pagi hari ini kekuatan Tuhan turun atasmu. Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Lakukanlah firman Allah dengan benar. Berkatalah yang jujur kepada Tuhan. Apalagi kepada abdi Tuhan, kepada hamba-hambanya. Ketika saudara berkata dengan jujur dan benar, kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Saya yakin firman Allah pagi hari ini sungguh-sungguh menjadi firman yang bernyala dan menjadi terang dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Bila firman-Mu meyakinkan bahwa kami memerlukan pengharapan. Kami sadar bahwa ketakutan adalah penghambat untuk memperoleh kesuksesan. Namun pagi hari ini, Tuhan menawarkan kekuatan dan Tuhan menawarkan kasih dan ketertiban. Itulah yang harus kita perkatakan dalam diri sendiri maupun kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. We love you Jesus. We love you Jesus. Hallelujah. Brother and sister, this morning I hope you trust Lord Jesus with you. If you have hope this morning, Lord Jesus protect all congregation and Holy Spirit come to you. You all, hallelujah, be victory this morning. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. We love you Jesus. I surrender Lord. I surrender Lord to thee my blessed Savior. I surrender Lord. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. I surrender all. Hallelujah. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I
Kau layak kami sembah, Kau layak kami puji. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Roh Kudus-Mu mengurapi setiap sidang-Mu, dan seluruh kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Harapan yang baru, kekuatan yang baru menangi hidup kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saudara, angkatlah kedua tangan-Mu. Biarlah pagi hari ini, apapun yang terjadi, saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Pengharapan adalah kekuatan yang Tuhan taruh dalam dirimu. Pergumulan, persoalan apapun juga, biarlah saudara memiliki pengharapan yang datangnya dari Tuhan. Dengan pengharapan itulah saudara dimampukan Tuhan untuk mengatasi berbagai pergumulan hidup ini. Kalau janda Sarfat mengalami musisat, kalau perempuan yang memiliki penyakit pendarahan bertahun-tahun mengalami musisat, kalau Paulus juga mengalami kekuatan yang baru datangnya dari Tuhan, pagi hari ini kekuatan yang baru Tuhan taruh dalam hidupmu, dan saudara menjadi menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah ke Tuhan. Katakan aku percaya, aku percaya. Oh, berkat-Mu atasku melimpah. Oh, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah ke Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah ke Tuhan. Kami mempercayai firman-Mu, kami mempercayai rancangan-Mu gak pernah gagal dalam hidup ini Tuhan. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan setiap tangan-tangan yang diangkatnya di bait-Mu yang kudus pagi hari ini, dan setiap pemirsa yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus menjamah seluruh pergumulan persoalan kami, beban-beban berat yang selalu menerjang dalam hidup ini. Kami tidak takut dan khawatir. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang telah bangkit dari kematian, sehingga kami menjadi menang dan lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus, biarlah pengharapan yang baru kami telah menerimanya pagi hari ini, sehingga sumber kekuatan yang baru menjadi milik kami pagi hari ini. Yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan pagi hari ini. Yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan ketakutan, pagi hari ini pengharapan melimpah-limpah turun atas hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur. Kita katakan bersama, amin. Haleluya.
Puji Tuhan, kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya mari kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berilah dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Dan tetap diingatkan bagi setiap jemaat yang akan memberikan persembahan ke depan, tetap menjaga jarak. Dan untuk petugas kolektor yang pertama diserahkan kepada Bapak Suiknyo, dan yang kedua Bapak Iwan. Dan sambil kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Bapak Desembri. Shalom. Shalom. Semangat loh. Anak Tuhan gak boleh lemas-lemas. Kita harus selalu bersyukur karena masih bisa berkumpul. Semua karena anugerah Tuhan. Saya akan membawakan sebuah lagu lama Kidung Jemaat. Judulnya Di Tengah Ombak. Lagu ini semoga menguatkan kita dalam kondisi pandemi corona. Karena apapun kondisi kita harus tetap maju bersama Tuhan. Amin. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang, yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata, Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Oh, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku,
Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Terima kasih, terima kasih. Puji Tuhan, dan untuk doa persembahan dan doa syafaat diserahkan kepada Bapak Agus. Dan saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, sungguh indah dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami dapat berkumpul kembali Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Ini karena anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap langkah kehidupan kami Engkau sertai semuanya Tuhan. Engkau membimbing kami ke jalan yang benar. Engkau menuntun kami Tuhan untuk selalu setia menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami semua telah memberikan persembahan Tuhan. Baik persembahan persepuluhan Tuhan, persembahan tantangan, persembahan pembangunan maupun penginjilan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Inilah persembahan sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, persembahan ini akan berkenan kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap tangan yang telah memberikan persembahan ini Tuhan, Engkau juga akan memberkati kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa kehidupan kami Engkau sertai terus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari Tuhan. Sungguh kami berharap Tuhan, biarlah selalu menjadi pengharapan Tuhan, karena Engkau Tuhan adalah pengharapan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengharapan ini Tuhan, yang dari Engkau Tuhan, dan rancangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan rancangan kehidupan kami Tuhan adalah rancangan damai sejahtera Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancangan kejahatan yang iblis telah ganggu kehidupan kami Tuhan, Engkau jauhkan dari kehidupan kami ini semua Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan dengan kondisi seperti ini Tuhan, tantangan kehidupan yang setiap hari Tuhan, kalau kami bersandar kepada Engkau Tuhan, tangan Tuhan akan menopang Tuhan. Jalan keluar pasti ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak henti-hentinya Tuhan, selalu berdoa dan menyembah kepada-Mu Tuhan, karena kekuatan doa yang daripada Engkau Tuhan sanggup memberikan hal yang terbaik dalam kehidupan kami semuanya ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau urapin juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehidupannya, kesehatannya Tuhan Kau jaga dan pelihara Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami Tuhan juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, virus corona yang masih berkembang Tuhan, dan kami percaya Tuhan,
tangan Tuhan menjamah kehidupan kami semua Tuhan, karena Engkau akan menjauhkan sakit penyakit ini daripada kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan untuk kebaktian pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan untuk warta gereja saat pagi hari ini. Ibadah minggu depan berjalan seperti biasa. Ibadah yang pertama di tempat ini dimulai jam 7:30 pagi. Dan ibadah yang kedua di cabang sentra primer dimulai jam 11 siang. Dan setiap rangkaian ibadah selalu disertai dengan protokol kesehatan. Dan bisa selalu diberitahukan kepada jemaat-jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah raya pertama di tempat ini maupun ibadah yang kedua, bisa mengikuti ibadah melalui siaran langsung di akun Facebook gereja kita dengan nama UPC Moria Jakarta atau di akun YouTube dengan nama GPSDI Moria. Biarlah kita dapat bersama-sama beribadah, bisa di tempat ini ataupun yang belum bisa hadir melalui siaran langsung, dan kita mendapatkan berkat yang sama lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah warta gereja saat pagi hari ini, dan saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah saat ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban. Selamanya ku cinta. Sukacita karena pimpinan Roh Kudus Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah ini awal pertengahan sampai akhirnya. Kami tetap mempercayai firman-Mu Tuhan. Setiap kali punya pengharapan, maka ada kekuatan yang baru. Setiap kali kami punya doa, maka ada jawaban yang baru. Setiap kali kami punya iman, maka ada mukjizat Tuhan yang terjadi pagi hari ini. Kami pulang dalam keselamatan Tuhan, dan kami boleh tiba di rumah masing-masing dalam perlindungan Tuhan hari ini sampai Maranatha. Saudara, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu, dan Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah raya pagi hari ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi